Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari, amma ba'd. Maha sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Diikuti salawat dan salam kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebelum saya lupa, kemarin ada jamaah yang bertanya seputar mengqadha shaum Syawal bagi mereka yang belum sempurna, namun karena sebab-sebab tertentu akhirnya shaum Syawalnya enggak lengkap 6 hari. Ya, mungkin karena keburu haid, ya, 12 Syawalnya, atau mungkin safar atau sebab-sebab syar'i yang lainnya. Lantas ada yang bertanya, bolehkah shaum Syawal yang belum lengkap itu diqadha di bulan Dzulqa'dah? Jelas pertanyaannya? Boleh tidak diqadha? Maka dalam masalah ini telah terjadi perselisihan pendapat di antara ahli ilmu. Ada yang berpendapat bahwa yang demikian diperbolehkan, yaitu mengqadha di bulan Dzulqa'dah, dengan berbagai alasan. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, wallahu alam, dan ini yang saya ambil, dan ini juga fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bahwa apabila seseorang sudah betul-betul meniatkan untuk shaum Syawal 6 hari, pokoknya niat 6 hari. Ya rata-rata orang pasti kalau shaum Syawal pasti sampai 6 hari. Udah masuk niat, udah. Pokoknya saya harus selesai gitu 6 hari. Dalam perjalanan qaddarallah ma syaa fa'al. Makanya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti ini, afdalnya shaum Syawal itu apa? Mutatabi', yaitu apa? Berturut-turut, senambungan, jangan ada jeda hari, ya toh? Afdalnya seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian enggak lengkapnya shaum Syawal dengan sebab-sebab tertentu. Maka jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah berniat untuk shaum Syawal 6 hari, betul-betul jujur niat, ternyata dengan sebab-sebab tertentu dalam perjalanan nggak lengkap, sisa 2 atau 3 atau berapa gitu, atau bahkan 1, dengan sebab-sebab uzur syar'i, sedangkan bulan Syawal sudah berlalu. Boleh tidak dia qadha di bulan Dzulqa'dah? Yang tepat wallahu alam, yang namanya ibadah Syawal ini dia adalah ibadah yang khusus, makhsus, di waktu atau di zaman yang makhsus, yang sifatnya khusus gitu kan, yaitu dilaksanakannya hanya bisa di bulan Syawal, ya, karena dia adalah ibadah yang terikat dengan apa? Waktunya adalah Syawal, karena tegas dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Tegas, min Syawal, berarti shaum Syawal 6 hari bulan Syawal, ya di bulan Syawal gitu kan. Ya, tidak bisa di hari lain. Ya, maka dengan demikian yang lebih tepat bahwa ibu-ibu kalau ada yang kejadian seperti ini, ya, yang penting sudah niat dari awal untuk melaksanakan 6 hari, namun qaddarallah ma syaa fa'al, dengan sebab-sebab syar'i enggak selesai, enggak lengkap, maka insyaallah Allah sudah catat pahala 6 hari full, ya, dengan sebab apa? Kita niat kita, innamal a'malu binniyat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga tegaskan bahwa orang yang sakit atau musafir
akan tercatat bagi dia pahala amalan yang biasa dia kerjain ketika nggak sakit dan ketika nggak safar. Paham? Paham? Yang rutin dia lakukan ketika nggak sakit dan ketika nggak safar, tercatat pahalanya. Ya, karena kalau dia nggak safar, kalau nggak sakit, dia akan mengerjakannya gitu toh. Ya, berarti kalau ada uzur ya syar'i sehingga nggak lengkap 6 hari, maka insya Allah pahala saum Syawal kita tercatat dengan niat kita yang tadinya ingin lengkap tapi karena uzur syar'i jadi nggak lengkap gitu. Maka Syekh bin Baz memfatwakan yang lebih tepat bahwa tidak ada qada-qadaan Syawal di bulan Dzulqa'dah. Wallahu taala ala wa alam. Kiranya kita lanjut pengajian kita dari pengajian tafsir. Ana dikabarkan sampai ayat 46 ya. Ya, terakhir waktu itu masalah apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Iya. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Mungkin ada sisa penjelasan ringan sedikit tentang masalah ini, yang belum saya jelaskan. Bahwa al-khusyu' kata para ulama, maknanya adalah khudu'ul qalb baina yaday rabbil izzah bidzulli wal khudu', yaitu tunduknya hati ya di hadapan Allah tabaraka wa taala ya dengan penuh penghinaan. Ya, bahasa definisinya ulama macam-macam, cuman tidak jauh dari itu, bahwasanya khusyuk itu adalah ketundukan hati kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak ada sedikit pun ya perasaan atau rasa ya berupa menyepelekan Allah jalla wa ala, tapi mengagungkan Allah, yang ketika kita mengagungkan Allah maka akan timbul pada diri kita sendiri khudu', yaitu ketundukan, kehinaan, menghinakan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu mana khusyuk. Jadi ketika orang betul-betul khusyuk di dalam salatnya, berarti dia sempurna penghinaan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Terutama ketika dia dalam kondisi sujud, sempurna penghinaan dirinya. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya, simpelnya, khusyuk itu adalah ya penghinaan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, ya, menundukkan hati kita ya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian makanya di sini saya selip sedikit, sangat dicerca sekali dalam Islam orang yang ketika salatnya itu seperti orang yang nggak ada ketundukan sama sekali. Jadi matanya kemana-mana, ngangkat-ngangkat. Yang Rasul ancam ke orang-orang yang mengangkat wajahnya kemana-mana ketika salat, mereka berhenti nggak ngangkat-ngangkat kepala mereka, ngangkat wajah pandangan mereka, berhenti nggak mereka? Atau Allah akan rubah tampang wajah mereka seperti wajah keledai nanti di hari kiamat. Pilih mana? Ini jangan macam-macam masalah salat ini. Ketika kita salat sebagai bentuk kesempurnaan penghinaan diri kita, tazallul khudu' khusyuk kita kepada Allah Jalla wa'ala, adalah tatkala wajah ini selalu senantiasa menghadap ke tempat sujud kita. Namun tatkala mata udah mulai kemana-mana, ngelihat ke atas-atas, lirik larak sini dan seterusnya, maka di waktu itu orang seperti ini terancam wajahnya nanti dirubah jadi wajah keledai di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi senantiasa hadapkan wajah kita ke tempat sujud kita, menunjukkan kedundukan kita, ya, tawadhu kita di hadapan Allah, merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau punya ungkapan lain bahwa
Aslul khusyu' huwa layyinul qalb, ay layyinul qalb, ay linul qalb wa riqqatihi wa sukunih. Pokok atau asal daripada inti daripada khusyuk itu adalah kelembutan hati. Ya. Kelembutan hati. Betul-betul dalam salat itu hati itu tenang, tunduk, lembut rasanya. Luluh di hadapan Allah Jalla wa Ala. Enggak ada pikiran-pikiran yang berbau beringas dan seterusnya. Ya, pokoknya tunduk, lembut hati tersebut. Wa riqqatih, ya, wa sukunih, tenang, ya. Itu asal daripada kehusyukan itu. Jadi ketika kita dalam salat, betul-betul hati kita merasakan ketenangan, tentram rasanya. Dengan salat tersebut, insya Allah ini ciri-ciri kita meraih daripada kehusyukan tersebut, ya. Karena hati yang keras, ibu-ibu yang saya hormati, hati yang keras, hati yang membatu, hati yang banyak penyakitnya, tidak mungkin diharapkan untuk merasakan lezatnya kehusyukan di dalam sholat. Susah, nggak bisa. Ya, hati-hati yang keras, hati-hati yang berlumuran dosa, itu susah bisa diharapkan untuk tenang, tentram jiwanya, tunduk hatinya di dalam sholatnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Sayyidul Khashi'in, rajanya orang khusyuk, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajanya orang khusyuk, beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau orang khusyuk, paling khusyuk, ya, ketika beliau mau salat, ya, maksudnya menjelang datang waktu azan, maka beliau berteriak dan mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Bilal, cepat dong, cepat tenangkan jiwa kami ini dengan salat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita tahu bahwa ketenangan itu ada di dalam salat. Khusyukan, ketundukan, ketentraman jiwa ada di dalam salat. Istirahatnya jiwa dari kepenatan, ya, dunia dan seterusnya, itu ada dalam salat. Makanya Nabi kita katakan apa? Ya Bilal, arihna bis salah. Dalam artian cepat azan Bilal, cepat azan, sudah masuk waktu, cepat, jangan lambat. Kita ingin cepat tenang jiwanya ini dengan menikmati salat. Jemaah sekalian cintai. Berbeda dengan di zaman sekarang, ya, hadis Nabi ini berubah mungkin, ya. Kalau dulu Rasul bilang arihna bis salah, Bilal, cepat dong, tentramin jiwa kami ini dengan salat. Biar cepat salat masuk, bermunajat, bisik-bisik sama Allah, tenanglah jiwa, tentramlah jiwa. Tapi kalau sekarang karena orang yang dipenuhi dengannya kepala dia, otak dia yang dipenuhi dengan dunia, ya, dan kesibukan dunia, akhirnya seolah-olah hadis ini berubah. Ya Imam, arihna minas salah. Wahai Pak Imam, cepetan dong keluar dari salat, jangan panjang-panjang. Paham nggak maksudnya ini? Ya, berharap kalau imam tuh cepat beresnya. Kok suwe imamnya ini? Kok lama, udah lapar lagi, macam-macam lah pikirannya. Jadi nggak tenang. Jadi seolah-olah hadis ini berubah lafal. Jadi dari arihna bis salah jadi arihna minas salah. Yang tadinya tenangkan, rehatkan jiwa kami, hati kami dengan salat, wahai Bilal. Kalau sekarang berubah, wahai Pak Imam, cepetin dong keluar dari salat, kok lama banget salamnya dan seterusnya. Ini sibuk, ini ada janji macam-macam, nggak tenang. Itu salat, apalagi ngaji. Paham maksudnya ini? Kalau salat yang sedang menghadap Allah saja, masih kadang-kadang orang cepetan dong, kok nggak selesai salatnya, Pak Imamnya suwe tenan dan seterusnya. Bagaimana dengan pengajian? Pak Ustadznya lanjut terus sih, nggak motong-motong apa-apa dosnya. Ya cepetan apa? Saya punya hajat, saya punya janji, saya mau jemput ini, jemput itu, ya kan? Ya, itu. Ya, itu di hadapan Allah. Bagaimana di depan Ustadz gitu kan? Kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau ada yang punya hajat duluan jemput anak nggak boleh keluar, ya. Ini anak memberikan gambaran saja. Baik. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya yang beruntung, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman yang sukses. Ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya yang muflihin, yang beruntung, maka Allah Jalla wa'ala ternyata menyebutkan nomor 1 di surat 23, bisa dilihat dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 dan 2.
Ayatnya hafal semua. Qad aflahal mu'minun. Ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nomor 1 disebut. Ya. Nomor 1 diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu. Orang-orang yang beruntung di kalangan beriman, orang-orang sukses, ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang faiz, beruntung dari orang-orang beriman, itu disebut nomor 1 oleh Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang di dalam salatnya apa? Bisa khusyuk. Ya. Yang sering saya sampaikan ungkapan seorang sahabat, akan datang suatu masa di mana kau masuk masjid tidak kau dapatkan seorang pun khusyuk di dalam salatnya. Semua pikiran disibukkan dengan dunia dan kepenatan dunia dan kesibukan dunia. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala masih bisa mencicipi daripada kekhusyukan. Dengan level berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, level khusyuknya berbeda-beda. Ya. Kalau untuk bisa mengejar level khusyuknya para sahabat suatu yang susah, di mana mereka kalau ada yang mau dicabutkan anak panah yang menempel atau yang menancap di tubuhnya, di punggungnya, maka mereka sholat 2 rakaat dan minta dicabutin ketika ya di tengah-tengah sholatnya, maka tidak merasakan apa-apa, jadi bius alami yaitu sholat, saking khusyuknya. Kalau kita lalat nempel, maksudnya nemplok di pipi atau di mana, atau apalagi nyamuk gigit gitu kan, oh sudah heboh dalam sholatnya. Dan seterusnya. Kalau mereka anak panah dicabut dari tubuh mereka nggak berasa, itu level khusyuk kayak gimana ya? Kayak maksudnya itu level khusyuk apa yang sampai seperti itu juga? Jemaah sekalian cinta Allah Taala. Ya, lah kita dibius saja mau dicabut apa misalnya, walaupun biusnya bius total atau apa, paling tidak masih ada rasa dicongkel-congkelnya, mungkin tempat luka, ada peluru atau apa, walaupun dibius total ya masih ada rasanya, walaupun kebas apa bahasa itu, kebal, terasa kebal, tapi masih nggak ada rasa congkel-congkelannya, masih ada. Subhanallah. Ya, mereka dalam sholat betul-betul tidak merasakan apa-apa, khusyukan yang luar biasa, betul-betul hati mereka nyambung dengan Allah Jalla wa'ala. Naam. Maka sebagian ulama jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, ini selain yang sudah saya sebutkan, sebagian ahli ilmu juga menjelaskan khusyuk itu ciri khas atau bukti kekhusyukan itu bisa diraih oleh seseorang, dan ini juga bisa sekaligus jadi makna khusyuk atau jadi definisi daripada khusyuk itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan khusyuk itu adalah antazrifal ainan, yaitu apa? Bercucurannya air mata dari kedua mata. Maksudnya orang bisa menangis dalam sholatnya, itulah khusyuk. Ya. Orang kalau sudah sampai bisa nangis dalam sholatnya, ya mau nggak mau dia menghayati apa yang dia baca atau apa yang dia dengar dari bacaan imam misalnya, maka kan hatinya terbawa, berarti khusyuk. Ya Allah, ayat tentang azab lewat nih. Ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, di hari wajah mereka dilebak-lebak, bolak-balik muka mereka, penduduk neraka itu dibolak-balik dalam neraka, didengarkan ayat itu dibacakan, hadir, ya Allah, ngeri sekali, dan seterusnya. Ya, dia minta perlindungan kepada Allah dalam salatnya, dan seterusnya. Dihadirkan hati mereka khusyuk, kemudian bisa menangis, ya. Karena rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang sering saya sampaikan bahwa setiap mata yang meneteskan air matanya, yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, Allah haramkan neraka untuk menjilat, ya, orang yang punya, maksudnya fisik maksudnya orang yang menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, Allah haramkan neraka untuk menjilatnya, ya, enggak akan bisa neraka itu menjilat orang tersebut sampai air susu kambing yang sudah diperah bisa masuk balik lagi dengan sendirinya. Bisa enggak? Air susu kambing sudah diperah, bisa enggak dia ngalir lagi masuk ke dalam ambing itu? Selama itu enggak bisa terjadi, selama itu pula orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia enggak akan pernah terjilat oleh api neraka. Semoga Allah jadikan kita termasuk itu, jamaah sekalian cinta Allah Ta'ala.
Baik. Jadi intinya sebagian ulama berpendapat khusyuk itu ya meneteskan air mata ketika salat. Dan kita tahu subhanallah dalam hadis Bukhari dan Muslim ya dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sangat sering lewat di telinga kita, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebut di antara 7 orang yang akan dipayungi di hari panas, yaitu di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, yang di situ nanti Allah menyingkap betisnya. Biasanya kan kalau tuan raja lagi murka, lagi marah, lagi sombong, itu biasanya pakaiannya disingkap gitu ya, mengangkat betisnya gitu ya, ya. Mengangkat pakaiannya, menyingkap pakaiannya, kemudian menampakkan betisnya, marah, murka, kamu menterinya dimarah-marahin atau apa misalnya. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan lebih dari sekedar raja dunia. Allah malikul amlak, raja di raja, maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Itu nanti Allah Jalla wa'ala akan apa? Di hari tersebut, hari panas tersebut, ya, hari menegangkan tersebut, di mana jantung pindah rasanya ke leher, jubel di leher saking takutnya manusia di hari itu. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Berikan peringatan keras kepada mereka Muhammad tentang hari kiamat, di mana di hari tersebut jantung-jantung itu ngejubel di leher rasanya saking takutnya manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Makanya di hari itu nggak ada orang ngobrol seperti ketika di dunia, nggak ada. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semua suara di hari itu tunduk kepada Allah, nggak ada yang berani ngomong, yang terdengar cuma pas. Makanya ketika kita sholat itu bayangkan bahwa kita sedang apa? Berada di padang mahsyar. Yang keluar cuman, karena ada sebagian jamaah bapak maupun ibu mungkin ada ya. Mudah-mudahan ibu nggak ada. Itu kalau sholat itu berisik kan. Alhamdulillah. Itu kedengeran yang di sampingnya, maksudnya mengganggu. Ya, hendaknya ketika sholat yang keluar adalah hams. Iya kan, maksudnya lirih suaranya, jangan sekali cintai. Paling yang kedengar cuma apa? Pas sinnya, gitu toh. Makanya anak-anak kita rata-rata kalau belajar baru belajar sholat belum tahu bacaan, apa yang keluar biasanya? Seperti itu toh anak-anak kita, ya toh. Kalau baru belajar sholat, ya. Begitulah kondisi nanti di yaumil mahsyar ketika Allah menyingkap betisnya. Allah katakan dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Di hari betis disingkap, para ulama tafsir katakan ini betisnya Allah disingkap. Wa yud'auna ila as-sujud, kemudian mereka diperintah, diajak bersujud kepada Allah. Ya, disuruh untuk sujud kepada Allah. Ketika Allah menyingkap betisnya, disuruh kita sujud menghinakan diri di hadapan Allah di mahsyar nanti. Ya, fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu. Ada orang-orang yang enggak mampu untuk bersujud nanti. Jadi punggungnya ini kayak keras, enggak bisa dijongkokkan untuk sujud. Jangan sekali cintai. Siapa mereka? Kata para ulama, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang dalam hadis yang sahih, orang-orang yang shalluna riya'an. Orang-orang yang salat karena riya, itu nanti enggak bisa sujud. Bagaimana dengan yang enggak pernah salat sama sekali? Bisa enggak sujud nanti di hari itu? Enggak bisa. Keras, ya. Kayak dipincuk gitu, nggak bisa. Salat karena riya saja, mencari wajah manusia, bukan karena mencari wajah Allah saja. Salatnya karena riya, itu nggak bisa sujud di hari tersebut. Maka nanti akan jelas kelihatan siapa yang maksudnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang ketika mau sujud ternyata keras, nggak bisa sujud. Orang-orang pada sujud semua, ternyata dia nggak bisa. Di situ kan sudah jelas. Maksudnya antara calon-calon celaka dan calon-calon selamat sudah jelas kan? Antara yang bisa sujud dengan yang tidak bisa sujud. Kelihatan kan di situ, sudah disortir ibaratnya di situ. Yang bisa sujud insya Allah calon selamat. Ya, subhanallah. Apa masalahnya kata Allah? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Di hari itu mereka tunduk, ya, ketakutan. Mata mereka ditundukkan, wajah mereka ditundukkan, enggak ada yang berani mengangkat kepala, ya.
ya tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan, takut dan seterusnya di hadapan Allah Jalla wa ala. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Padahal dulu di dunia mereka dipanggil oleh azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mendatangi. Mereka tidak mendatangi panggilan tersebut. Wahum salimun, padahal kondisi mereka lagi aman, nyaman, sehat. Tapi apa? Karena hidayah, ya, belum menyapa mereka, ya. Terutama untuk kaum laki-laki, subhanallah, ya. Kaum laki-laki jemaah sekalian cintai. Ini kalau ada pembahasan yang agak sensitif, tapi nggak usah kita bahas ya, insyaallah lain kali. Kemudian jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk itu adalah tertetesnya air mata berdasarkan hadis apa tadi? Hadis Bukhari Muslim yang kita mau bawa, bahwa di antara 7 orang yang dinaungi nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang-orang yang apa? Kata Rasulullah SAW, ya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang apa? Berzikir kepada Allah sendirian. Tolong bikin perbandingan di sini. Maksudnya bikin suatu perbandingan bahwa apa kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang dia berzikir, zikir kepada Allah dalam kondisi sendiri, kosong, nggak ada orang, sepi, sendiri, istrinya nggak tahu, istrinya mungkin khusyuk dengan tidurnya dan seterusnya, dia bangun misalnya, ya, atau sebaliknya, ya, sang istri bangun di saat mungkin suaminya lagi ngorok dan seterusnya, bangun dia, ketika dia berzikir, ya, mengingat Allah, takut kepada Allah, fadat ainah. Ini bahasanya Rasul ngeri banget, fadat. Saking takutnya kepada Allah, bola matanya yang keluar bukan airnya. Walaupun sebenarnya maksudnya hadis ini adalah dia menangis, maksudnya yang keluar air mata. Tapi Rasul pakai bahasa lebay, yaitu apa? Fadat. Maksudnya apa? Seolah-olah saking takutnya yang luar biasa kepada Allah, bukan hanya air matanya yang keluar, tapi bola mata ini mau keluar rasanya saking takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Rasul memilih bahasa fafadat, tidak dikatakan fasalat, tidak dikatakan mengalir air mata, tapi fadat, bola matanya ini keluar hampir-hampir gitu saking takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini orang-orang yang dinaungi nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang yang berzikir dalam keadaan sendiri, kholwat sama Allah, dia berkholwat berduaan sama Allah Jalla wa'ala, nggak ada yang tahu, ternyata apa? Dia menangis. Ini zikir. Bagaimana kalau orang sedang sholat terus bisa menangis? Lebih keren lagi nggak di sisi Allah? Kalau berzikir saja bisa menangis, itu nanti dinaungi oleh Allah, tidak di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bagaimana kalau orang sholat bisa nangis? Apa nggak lebih dinaungin? Luar biasa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ikhwati, akhawati atau ummahati fillah, akramani wa akramakunallah. Di antara trik-trik yang dijelaskan oleh ulama untuk bisa meraih kehusyukan itu sangat banyak sebenarnya, cuman saya bawa 2 atau 3. Di antara trik untuk kita bisa mendatangkan rasa khusyuk, ya, di dalam salat kita betul-betul tenang, ya, kemudian tunduk, kemudian betul-betul tentram jiwa ini dalam sholat, betul-betul merasakan kelezatan ibadah sholat tersebut. Di antara triknya kata para ulama adalah anta'lama liman tasjud. Engkau tahu kepada siapa kau bersujud. Ketahui dulu kau sujud kepada siapa. Kita sujud kepada Al-Aziz Al-Jabbar. Kita sujud kepada Zat yang maha kuat, maha perkasa, yang mengalahkan, yang maha sombong, yang maha agung, yang maha besar, ya, yang tatakan kakinya saja itu lebih besar dibandingkan langit dan bumi kalau disambung-sambung. Langit dan bumi masing-masing 7 lapis ini disambung-sambung, tatakan kakinya lebih besar, yang dikenal dengan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya. Kursinya Allah itu meliputi, maksudnya lebih luas dibandingkan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, ya. Bahwasanya apa? Hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang berada di hadapan Zat yang maha besar, yang maha agung, sehingga mau nggak mau yang ada adalah rasa takut, rasa khusyuk, rasa
tentram, rasanya tenang ketika berada di hadapannya. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa'ala. Jadi tolong diketahui ya, kita sujudnya kepada siapa? Ya, kita sujudnya kepada siapa? Ya, ketika kita sudah menghadirkan bahwa ana sujud kepada zat yang maha agung, maha besar, maha mulia, penguasa, ya, dan yang lainnya, maka apa jemaah sekalian cintai? Insyaallah ini bisa menjadi faktor untuk menghadirkan khusyukan ketika kita sedang salat. Kemudian yang kedua, ya, adalah an ta'lama anna Allah yanzuru ilaik. Yaitu ketika engkau sedang salat itu, tolong hadirkan di dalam hatimu bahwa Allah sedang melihat engkau. Ya kan? Hadirkan bahwasanya Allah sedang melihatmu, ya. Sedang melihat engkau, sedang mengarahkan pandangannya ke wajahmu, ya. Dan ini yang kita kenal dengan apa Umi dalam hadis Jibril? Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Dalam riwayat lain an takhshallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Bahwasanya ihsan itu maknanya adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan salat ibadah agung. Ya, engkau menyembah Allah, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini yang kita kenal dengan ihsan, yang nanti anak cucunya namanya muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Jadi yakinilah atau hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah melihat kita, menancapkan ya pandangan wajahnya ke wajah kita tatkala wajah kita menghadap ke tempat sujud, jamaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sahih pernah saya bawakan ya, sabda Nabi SAW dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan, idza sallaitum fala taltafit huna wa hunak. Ya, ai huna wa huna. Apabila kau salat, janganlah menoleh sana sini, matanya lirak sini, lirik sana, lirik situ. Jangan. Ya, kata Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain, wala tatalaffatu huna wa huna. Ya, maksudnya sama, yaitu jangan apa? Jangan melirik sana sini dan seterusnya ketika salat. Fa innallaha yansibu wajhahu ya liwajhi 'abdihi fis shalah. Sesungguhnya Allah menancapkan pandangan wajahnya ya ke hadapan wajah hambanya yang sedang salat, kata Rasulullah. Jadi Umi selama wajahnya menghadap tempat salat, maka Allah juga enggak pernah berkeming. Maksudnya pandangan Allah itu selalu menghadap ke tempat apa? Kemana? Ke wajah kita, ngelihat hambaku fulan, hambaku fulana menghadap tempat sujud, menghinakan diri, munajat, berbisik dengan saya. Allah senang melihat wajah kita ketika kita salat tersebut, dan wajah kita selalu menghadap tempat sujud, kecuali ketika kita tahiyat, maka wajah kita diarahkan, pandangan kita diarahkan ke telunjuk kita, ya, jangan sekali cintai Subhanahu wa taala. Atau dalam sebagian pendapat ketika kita salat di depan Ka'bah, maka wajah kita menghadap fisik Ka'bah. Walaupun Syekh bin Baz, ulama Mekah sendiri, ya, ulama Saudi sendiri memfatwakan walaupun kita berada di depan Ka'bah, tetap saja pandangan itu menghadap tempat apa? Tempat sujud. Tapi kalau toh juga ada yang mengambil pendapat kalau di depan Ka'bah langsung, maka wajah menghadap Ka'bahnya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, mengambil pendapat itu, maka tidak masalah. Namun ketika tidak di hadapan Ka'bah, tetap wajah itu harus diarahkan kemana? Ke tempat sujud. Selama wajah kita menghadap tempat sujud, Allah pun gak akan mindahkan pandangannya dari wajah kita, jamaah sekalian cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ya, di antara triknya adalah an tu'azzimas shalah, ya, yaitu engkau agungkan ibadah salat itu, kau muliakan, kau besarkan. Maksudnya hadirkan dalam hati ini salat bukan ibadah ecek-ecekan, ya, bukan ibadah sepele, tapi ibadah besar yang akan pertama kali Allah interogasi dan tanya tentangnya nanti. Ya tidak Umi? Yang pertama kali dihisab nanti apa? Salat, kata Rasulullah SAW. Kalau baik yang lain insya Allah ikut baik. Kalau buruk yang lain juga ikut buruk, ya. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yaum al-qiyamati as-salah, ya. Fa in salahat as-salaha sa'iru sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agungkan ibadah salat itu, besarkan ibadah salat itu, muliakan dia. Dia adalah ibadah yang betul-betul sakral, yang super sakral. Jadi saya enggak boleh main-main dalam salat ini, ya.
Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang demikian yang ada, maka apa? Jemaah sekalian cintai subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah bisa meraih ya yang demikian, maka apa? Insyaallah untuk keluar dari sholat itu berat rasanya. Pengennya nggak usah berhenti sholatnya, sholat terus, sama kayak puasa. Orang-orang yang sudah sampai level ketakwaan, kesalehannya luar biasa, keimanannya tebel, itu pengennya setahun itu adalah Ramadan semua kalau bisa, ya toh? Begitu juga ibadah salat. Orang kalau udah betul-betul merasakan lezatnya khusyuk di dalam salat, tenang dalam salat, mudah-mudahan saya tidak hanya maksudnya hanya bisa berbahasa tentang khusyuk, tapi saya sendiri sudah bisa mendapatkan khusyuk. Kita berjuang. Semua kita berusaha dan berjihad untuk meraih daripada kekhusyukan ini Ummi, karena bukan suatu yang mudah, ya, bukan suatu yang gampang untuk bisa meraih kekhusyukan tersebut. Akan tetapi yang dituntut oleh Allah adalah apa? Usaha kita. Masalah berhasil dan tidak berhasilnya itu taufik dari Allah. Yang penting kita terus berusaha bagaimana bisa meraih kekhusyukan tersebut. Dengan betul-betul di antara triknya juga adalah apa? Yaitu kita betul-betul memahami arti dari bacaan zikir-zikir di dalam sholat itu. Subhana rabbil azim maknanya apa? Subhana rabbil a'la artinya apa? Al-Fatihah itu artinya apa? Ayat-ayat pendek yang mungkin kita baca artinya apa? Hayati, sehingga betul-betul bisa mendatangkan ketenangan, kekhusyukan di dalam hati kita. Tayyib. Jadi kalau ini semua sudah diraih oleh seseorang, maka dia akan berat rasanya keluar dari sholat itu, ya. Bahkan ciri khasnya orang yang sudah merasakan enaknya dan lezatnya sholat sehingga dia ingin berpanjang-panjang dalam sholat, itu terbukti. Dan Umi nilai Umi diri sendiri. Umi menilai Umi diri sendiri, Umi sendiri. Maksudnya Umi menilai diri sendiri, apakah saya ini orang yang sudah merasakan atau meraih kekhusyukan dan kelezatan dalam sholat atau tidak? Dari mana kita bisa menilai diri kita sendiri, Umi? Ya, ini ketika imam panjang dikit ngedumel, berarti kita belum merasakan lezatnya sholat, ya. Belum, masih jauh umat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita apa? Tolong ini, cek diri kita masing-masing. Ketika kita dapatkan di sebuah masjid, imam ngebutnya super cepat selesainya misalnya. Mungkin ada tumak ninahnya, mungkin tapi sangat sedikit sekali, sebentar. Ya, mungkin ukurannya subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar. Cuma ukuran subhana rabbiyal a'la sekali lah misalnya. Dan kita rasakan cepat, maka dalam hati ada perasaan risih gitu kan, nggak suka gitu kan. Kok imam ini cepat sekali dan seterusnya. Ana husnudzon, saya berbaik sangka. Ada sedikit dari kelezatan sholat itu yang sudah mulai kita rasakan, karena kita nggak rela ketika ada orang ngajak kita sholat ngebut cepet-cepet, karena ingin kita berlezat-lezatan dengan sholat, lama-lama dengan sholat, tarawih kalau bisa panjang-panjang, juz kalau bisa per malam dan seterusnya gitu kan. Ada perasaan seperti itu dan nggak suka ketika melihat ada orang ngebut sholatnya dan seterusnya. Mudah-mudahan itu ciri kita husnudzon, itu tanda bahwasanya kita mendapatkan kelezatan dalam melaksanakan sholat itu. Makanya Umi sekalian, Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala pernah mengungkapkan yang kononnya 40 tahun dia nggak pernah berantem sama istrinya, tapi ini riwayat lemah. Maksudnya 40 tahun nggak pernah saling ngangkat suara suami istri kononnya, tapi ini riwayat lemah, tidak ada sanadnya, ya. Tidak ada suami istri kecuali pasti pernah ada ya, pernah berselisih dan berantem suara dan sebagainya. Jangankan selevel tabi'in Sayyid Musayyib, Rasulullah pun ada nggak saatnya Aisyah ngangkat suara? Ada, ya, ngangkat suara dan seterusnya. Ya, itu keluarga Nabi. Gimana dengan tabi'in? Gitu ta? Zakaria alaihissalam, maaf siapa tuh? Ayyub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Allah katakan wa aslahna lahu zaujah, menunjukkan sebelum Allah berikan petunjuk hidayah kepada istrinya Zakaria alaihissalam, tadinya mulutnya istri Zakaria itu tajam, itu istri Nabi. Gimana bukan istri Nabi, istri ustadz atau istri orang biasa atau apa, pasti ada sedikit berantem. Cuman bukan itu yang kita bahas, bahwa Sa'id Musayyib berkata arba'un sanah, kalau ini benar, arba'un sanah 40 tahun lamanya, ujahidu nafsi fis shalah, saya menjihadi nafsu saya dalam salat. Maksudnya saya berjihad melawan
hawa nafsu saya di dalam salat. Hatta idza dakhaltu fi shalah atamanna alla akhruja minha. Jadi saya berusaha untuk menanamkan khusyukan, berusaha untuk berjihad, menjihadi jiwa saya. Bagaimana caranya bisa meraih khusyukan tersebut? 40 tahun saya latihan. Coba latihan khusyuk aja berapa? 40 tahun. Menunjukkan gampang apa? Susah, nggak gampang. 40. Ini selevel Sa'id bin Musayyib, menantunya sahabat loh, Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib. 40 tahun saya berjihad, berusaha agar saya bisa merasakan kelezatan dalam salat, kekhusyukan dalam salat. Nah, setelah saya latihan 40 tahun, saya berusaha, akhirnya saya bisa rasakan kekhusyukan dalam salat. Begitu saya rasakan khusyuknya dalam salat, tenangnya, lezatnya salat, itu rasanya saya nggak ingin keluar dari salat, pengen salat terus gitu. Subhanallah. Karena dia betul-betul merasakan, jamaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa merasakan? Kalau selevel tabi'in 40 tahun, mungkin kita 60 tahun kali ya, udah menjelang pergi, meninggalkan dunia kali baru bisa merasakan apa? Al-khusyuk ini. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nggak pakai 40, nggak pakai 60 tahun sudah bisa merasakan, walaupun belum seberapa. Yang penting ada rasanya gitu. Yang kadang-kadang mungkin di sholat ini bisa merasakan tenang, subuh misalnya tenang gitu dah. Pokoknya sholat malam biasanya kan tenang, ya. Zuhur mungkin hiruk pikuk, apalagi masjidnya samping jalan raya berisik, kenal potau, dan seterusnya. Gimana bisa khusyuk, ya? Dan seterusnya, ya. Karena ada yang berisik macam-macam dan seterusnya gitu kan, ya. Oke lah di siang hari, kadang-kadang agak susah bisa meraih khusyukan tersebut karena memikirkan ini, karena sibuk, ya. Kan sholat itu sebagai jeda daripada aktivitas cari karunia Allah kan di siang hari itu. Mungkin untuk bisa khusyuk ya totally di dalam ya sholat siang itu zuhur atau asar mungkin susah, tapi kita usahakan ketika maghrib datang, ya isya datang, subuh datang, berusaha semampunya, semaksimal mungkin kita berusaha hadirkan hati, hadirkan khusyukan dalam salat umat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Allahumma amin. Yang para salaf dulu saking khusyuknya kalau lagi duduk, lagi berdiri di mana? Di tengah-tengah saf, dia enggak ngedong. Siapa yang di samping kanan, siapa di samping kiri. Enggak ngerti. Kalau kita yang ujung sono juga ketawa, itu Bu Fulana, itu Bapak Fulan, ketahuan. Karena Masya Allah. Kalau dulu sahabat enggak, yang samping kiri kanannya udah enggak ngedong siapa, sahabat siapa. Baru tahunya selesai salam. Assalamualaikum, oh Fulan. Khusyuk. Dari rumah tuh bawaannya, pikirannya cuman Allah. Ana mau menghadap kepada Allah. Zainal Abidin kalau berwudu, habis wudu itu pucat kayak orang habis sakit 5 bulan. Ya, pucat kuning dan seterusnya. Ditanya, nah kamu kok nggak sakit habis wudu kok pucat kayak gitu? Atadri man sa'aqifu baina yaday? Mas, kamu ngerti nggak sih? Saya mau berdiri di hadapan siapa? Sampai kuning kayak orang pucat gitu, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh, Rasulullah SAW kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW yula'ibuna wa yuda'ibuna fa idza sami'al adzan fa ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Rasul itu sebagai suami biasa, yaitu apa? Suka mencandai kami, kadang-kadang kami ketawa-ketawa sama Rasul, biasa dalam hidup keluarga gitu, butuh canda, butuh bahagia, senang gitu dan seterusnya. Tapi kalau Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum misalnya, Allahu Akbar, langsung wajahnya beliau itu apa? Pucat sallallahu alaihi wasallam. Pucat. Sampai apa kata sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam? Seolah-olah beliau enggak mengenal kami juga enggak mengenal beliau. Karena wajah beliau sudah berubah. Sallallahu alaihi wasallam. Barusan ketawa-ketawa canda ini istri beliau, cucu-cucu beliau. Begitu dengar azan langsung apa? Kayak orang down gitu, kayak orang pucat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mau menghadap kepada sang kekasih yang Maha Agung, Maha Besar, Al-Malikul Jabbar, Rabbul Izzati wal Jalal. Maka ya dari belum sholat saja udah begitu Rasulullah SAW. Apalagi dalam sholat. Makanya wajar. Saksi di sini adalah Bilal bin Rabah. Beliau berdiri sholat. Air mata beliau membasahi apa? Jenggot beliau sama jubah beliau. Tuh. Pernah nggak kita nangis dalam sholat sampai pakaian kita jilbab umi basah gitu? Pernah nggak Mi? Aduh Ustaz, angin Ustaz. Pernah nggak Umi? Bilal bukti ini, ya. Sebagai saksi. Ketika beliau SAW ruku, itu apa? Lantai sejajar dengan apa? Mata beliau itu kan rukuknya beliau lama.
ya kan? Maka apa? Lantai itu basah sama air mata beliau SAW. Ya, ketika sholat. Lebih parah lagi ketika inti dari gerakan sholat beliau lakukan. Apa itu? Sujud. Oh, luber itu tempat beliau sujud di masjid itu. Ketika beliau minta izin karena Aisyah punya jatah 2 malam, jatah malam pertama beliau minta untuk fokus nyembah Allah. Aisyah dukung, inni uhibbu qurbak wa inni uhibbuka uhibbu qurbak walakinni uhibbu an tata'abbada rabbak. Ya Rasulullah, aku cinta sama engkau, aku juga senang selalu berada di sampingmu, tapi saya juga suka kalau kau fokus menyembah Rabbmu. Maka apa? Malam pertama itu Rasul salat, subhanallah. Ya. Fokus menyembah Allah Jalla. Malam keduanya nanti baru jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah punya jatah dua malam dibandingkan istri-istri yang lain. Maka apa? Basah, subhanallah, menangis kepada Allah. Di antara doa beliau dalam salat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Muhammad ini telah menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang banyak. Padahal Nabi kita maksum, tapi beliau mengaku seperti itu. Kita yang gak maksum, pernah gak kita ngaku dalam sujud kita, ya Allah, aku ini zalim, aku banyak dosa, ya Allah, ampuni saya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau, ya Allah. Pernah kita seperti itu? Kapan kita terakhir berdoa seperti itu? Maha serta taib. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, itu kondisi daripada pendahulu kita, di mana mereka kalau mau sholat itu luar biasa, ya. Dari dengar azan itu apa? Hati mereka sudah mulai tunduk, ya. Berjalan ke masjid pun dengan penuh ketundukan, tidak seperti sebagian kaum muslimin ke masjid itu kayak dikejar maling, lari-lari, ya, buru-buru sehingga masuk sholat itu gimana bisa dapat khusyuk, ya. Gara-gara ingin ngejar dapat ruku sama imam, dapat bonus 1 rakaat. Kan kalau dapat ruku sama imam dapat bonus rakaat. Seselam bersabda, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku sama imam walaupun setengah ruku gitu kan, maka dia telah mendapatkan bonus 1 rakaat. Karena ingin dapat bonus, dari tempat wudu, buru-buru. Gimana bisa khusyuk dalam salatnya, jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Tenang jalan itu. Ya, sambil apa? Sambil berjalan, ya, sambil ya, betul-betul menghadirkan hati, saya mau menghadap kepada Allah Jalla, tenang jalan, ya. Berapapun dapat rakaatnya nanti, udah jalan tenang. Jangan datang dalam keadaan buru-buru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan terburu-buru sehingga enggak bisa dapat khusyuk nantinya. Itu jamaah yang saya cintai. Kemudian, ya, Ali ibn al-Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, dalam masalah ini, dalam masalah khusyukan ini diriwayatkan bahwasanya Ali bin Husain, ya, kana yatawadda, adalah beliau apabila beliau berwudu, isfarra wajhu, yaitu wajah beliau menguning, jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Pucat, ya, dan kuning wajah beliau, ya, rahimahullahu taala. Kemudian apa? Ya, ditanyakan kepada dia, kenapa kok seperti itu? Maka dia katakan seperti itu, bahwasanya tidakkah kau tahu bahwasanya saya akan menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Itu yang menjadikan dia, ya, subhanallah, sampai pucat, sampai kuning. Sebagian salaf, ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah saya ceritakan, tidak usah saya ceritakan lagi, ya, tentang dua sahabat yang bergantian tugas malam, kemudian dia dipanah gitu toh, ya. Pernah saya ceritakan insyaallah, yang dia minta dicabutkan juga anak panah itu ketika dia sholat, jemaah sekalian cintai. Dan saking khusyuknya ketika dia dipanah pun nggak berasa. Maksudnya dia kan sama 2 temannya itu kan gantian. Dia 2 teman satpam ibaratnya, ya, jaga malam itu dia gantian. Nanti jam sekian dia sholat, temannya jaga. Kemudian nanti setelah itu, ya, dia jaga, temannya sholat. Nah, ketika seorang di antara mereka sedang sholat, tiba-tiba musuh melepas anak panahnya, nancap, dan dia dalam kondisi sholat. Dia nggak nyadar kalau dirinya dipanah, saking khusyuknya dalam sholatnya, nggak nyadar, nggak berasa kalau dirinya dipanah, kecuali setelah dia salam baru berasa, kok ada yang sakit gitu kan. Subhanallah. Ketika dia sholat nggak berasa kalau ada anak panah yang melejit sehingga menancap di punggung beliau. Subhanallah. Itulah kondisi mereka.
Tapi kalau hari ini subhanallah, sebagian manusia ketika dia sedang sholat di sakunya ada HP misalnya, maka apa? Mulai berbunyi HP misalnya, ada yang telepon, lupa dia silent misalnya dan seterusnya, maka udah mulai nggak tenang hatinya. Mungkin tadinya mulai berusaha untuk khusyuk, ternyata HP bunyi, ya subhanallah, ya telepon sekali dia nggak angkat, dia mungkin dia matiin dan seterusnya. Nanti ditelepon lagi, ya, waduh, tambah nggak khusyuk lagi. Siapa sih ini nggak tahu sholat? Pikirannya udah nggak karuan, ya nggak Mi? Udah nggak karuan, ya. Matiin lagi mungkin. Karena boleh nggak mematikan HP dalam sholat? Ya, demi menjaga khusyukan sholatnya kaum muslimin. Boleh apa tidak? Boleh. Harakah itu boleh. Gerakan yang ringan itu diperbolehkan dalam syariat. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah membunuh kalajengking dalam sholat. Ketika beliau diceledut dalam sholat beliau, disengat kalajengking dalam sholat beliau, maka beliau buka sendal beliau dan beliau bunuh, dikeplok itu kalajengking itu dengan sendal beliau, dan beliau melaknat kalajengking karena ini menunjukkan kalajengking itu binatang terlaknat. Rasul katakan, semoga Allah melaknat kalajengking. Dia tidak peduli orang sedang sholat mau nggak sholat, mau nabi bukan nabi, tetap aja dia celedut, tetap aja dia sengat gitu kan dan seterusnya. Maka beliau pukul, ya, menunjukkan gerakan ringan dalam sholat itu tidak masalah. Contoh lain ketika Rasulullah sedang sholat dengan menggunakan sendal sebagai bentuk menyelisih orang-orang Alkitab gitu, orang-orang kufar, di mana mereka kalau sholat itu kadang kalau menyembah sesembahan mereka itu buka sendal, maka Nabi suruh menyelisih dalam keadaan tertentu, ya, ketika mungkin sholat di lapangan atau di mana pakai sendal sholat, sunnah untuk menyelisih mereka, tapi jangan pakai sandal di sini gitu kan. Insyaallah diomel sama DKM. Jadi yang sekali cintai, ketika beliau sedang salat SAW, itu Jibril memberitahu kepada beliau SAW bahwa di sandalmu sebelah Muhammad itu ada apa? Ada kotoran. Maka beliau SAW apa? Buka sandalnya, plak, disingkirkan sandalnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, sahabat pada bingung. Imam itu dijadikan imam kan untuk diikuti. Ketika para sahabat melihat Rasulullah buang sandalnya dua-duanya, karena salah satunya dikasih apa? Dikasih tahu ada kotoran. Tapi nggak mungkin beliau pakai sandal sebelah, karena yang pakai sandal sebelah siapa? Syaitan. Maka beliau apa? Lepas sandalnya dua-duanya. Lepas sandal gerakan nggak itu? Gerakan. Sahabat bingung. Rasul lepas sandal. Yowes kita lepas sandal. Semuanya lepas sandal. Ya kan? Semuanya lepas sandal. Maka beliau pas selesai sholat ditanya oleh para sahabat kenapa beliau melakukan hal yang demikian. Beliau dikasih tahu, kata beliau, kasih tahu sahabat bahwa Jibril memberitahu saya bahwasanya salah satu sandal saya ada kotoran, makanya saya lepas gitu kan. Seharusnya para sahabat tuh nggak lepas gitu kan, karena Rasulullah melepas ada ilahnya, ada sebab. Itu jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin ada orang yang ditelepon sekali dua kali lagi sholat, kesel dia, akhirnya dia ambil HP-nya, halo, keluar dia sholat, dia jawab, dia putus sholatnya demi apa? Demi apa? Orang yang nelpon tersebut. Ya Allah, manusia lebih mulia dibandingkan Allah di mata dia makhluk lebih mulia, ya, harus lebih dikedepankan dibandingkan Allah. Ya kan seperti itu kan, dia lagi sholat diangkat, ya, dan seterusnya. Apalagi tipe agamanya Syiah, nelpon dulu, ngeladenin orang yang belanja di warungnya dan seterusnya, nanti balik lagi, masuk lagi di sholat, biasa, boleh menurut mereka. Nauzubillah, ya. Jadi kayak di seperti ada cerita, ada ikhwan kita yang pernah tugas di Libanon, itu dia cerita bahwasanya apa? Seperti itu, dia lagi sholat misalnya pakai celana pendek dan seterusnya sholatnya gitu kan, ya, kemudian di warungnya ada orang beli misalnya kan, maka dia pergi, dia tinggalkan dulu imamnya, dia pergi ngeladenin orang beli apa bang, balik lagi nyambung sholatnya. Coba, sholat itu nggak ada harganya di hadapan mereka. Apa ada khusyuk dalam sholatnya orang Syiah? Nggak ada, ya, nggak ada. Padahal di antara faktor untuk mendapatkan khusyuk itu adalah agungkan ibadah salat ini, muliakan ibadah salat ini. Salat ini besar, agung, mulia, ya. Tidak ada harganya salat, ya. Kesel ditelepon mulu, diangkat teleponnya, dibatalin salatnya, subhanallah. Tidak menutup kemungkinan ada nggak itu seperti itu? Ada nggak? Ada saja. Yang sekali cintai orang-orang awam mungkin, ya. Jadi makhluk lebih mulia di mata dia dibandingkan Allah Jalla wa Ala. Oke, kita lanjut ke ayat 46. Allah berfirman, ya, apa ciri-cirinya orang khusyuk itu? Apa cirinya kata Allah ayat 46? Alladzina yadhunnuna
annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa artinya? Silakan dibaca. Ini kalau kita hadirkan dalam sholat kita, insya Allah bisa nggak kita raih khusyuk itu? Itu kan definisi orang-orang khusyuk menurut ayat ini kan? Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat memang kecuali bagi orang-orang khusyuk. Gimana ciri-cirinya orang khusyuk itu? Sifatnya gimana? Karakternya gimana? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin. Saya akan jelaskan dhon dalam bahasa Arab itu maknanya macam-macam. Bahkan dalam Quran dhon itu maknanya macam-macam. Nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau di sini maknanya apa? Dhon di sini maknanya apa? Ya, yakin maknanya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Hadirkan dalam hati, suatu saat saya akan menghadap kepada Allah sebagaimana sekarang saya menghadap kepada Allah walaupun saya tidak melihat Allah. Tapi nanti di hari kiamat saya akan menghadap kepada Allah seraya langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, langsung berhadap-hadapan dengan Allah. Ya, dipanggil dewe-dewe. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya sendiri-sendiri dipanggil, berhadapan langsung, nggak pakai jubir. Laisa bainahu wa bainallah turjuman, nggak ada jubir, nggak ada teman dan seterusnya, langsung berhadapan. Taib. Hadirkan dalam hati bahwa kita akan berjumpa dengan Rabb kita Jalla wa Ala, wa annahum ilaihi raji'un. Dihadirkan pula orang-orang khusyuk itu dihadirkan dalam hatinya, ya, bahwasanya apa? Ilaihi raji'un. Dia akan pulang kembali kepada siapa? Kepada Rabb mereka, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kiranya saya kasih faidah sebagai bentuk sebagai tambahan ilmu jemaah yang saya cintai. Yadhunnun atau dhon dalam Al-Quran itu maknanya macam-macam. Supaya kita nggak salah dalam menafsirkan ayat dalam Al-Quran, karena banyak yang lafalnya satu tapi ternyata maknanya beda-beda. Maka perlu kita jelaskan kiranya bahwa dalam Quran itu dhon itu dia bisa bermakna satu. Tulis ini. Dhon dalam Quran itu dia bisa bermakna satu, apa? Yakin. Bisa bermakna yakin. Dhon. Yang kedua bisa bermakna syak. Apa syak? Ragu-ragu. Kaya nggak bahasa Arab, Umi? Satu kata bisa bermakna banyak. Kaya nggak bahasa Arab? Kaya banyak. Pokoknya kaya banget bahasa Arab. Makanya Allah pilih dia jadi bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Itu dua. Yang ketiga, dzan bisa bermakna apa? Pengingkaran, pembangkangan. Dia bisa bermakna pengingkaran atau pembangkangan, juhud wal ingkar. Dzan bisa bermakna pengingkaran atau pembangkangan. Yang terakhir, dzan bisa bermakna husban, yaitu perkiraan, menyangka. Aku sangka, azunnu, yazunnu, dia menyangka, dia mengira. Paham, Umi? Yang terakhir bermakna apa? Sangkaan atau perkiraan. Ya. Mana contoh-contohnya? Coba yang pertama, yaitu dzan yang bermakna yakin. Apa contohnya, Umi? Tolong buka surat 69 Al-Haqqah ayat 19 dan 20. Di sini kira-kira maknanya apa dzan di sini? Ya. Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah inni dhanantu anni
inni mulaqin hisabiyah. Coba apa kira-kira makna inni dzanantu di sini? Dzan di sini maknanya apa? Coba baca artinya. Sesungguhnya aku yakin. Ya kan? Berarti dzan di sini bermakna apa? Yakin. Aku yakin aku akan berjumpa dengan apa? Rabbku untuk menghisapku. Mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan berjumpa dengan hari hisab itu. Jadi dzan di sini maknanya apa, Mi? Ya, yakin. Yakin. Ya. Maknanya adalah yakin. Begitu juga di ayat yang sedang kita bahas. Ayat berapa nih? Baqarah 46. Alladzina yadhunnun. Kalau di Al-Haqqah tadi dengan sigat fi'il madhi, dzanantu. Kalau di Baqarah ini pakai fi'il mudhari', yadhunnun, tapi asalnya sama, dzan. Paham maksudnya, Umi? Ya. Jadi kira-kira ya Al-Baqarah ayat 46 maknanya di sini apa, Umi? Ragu, memperkirakan, mengingkar atau yakin artinya 46? Ya, yakin. Ya, mudah-mudahan dipahami apa yang saya maksud. Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang jangan diartikan secara letterlek, yaitu orang-orang yang menyangka. Tidak. Karena asal dzanna yazunnu itu memang menyangka. Tapi ingat dalam Al-Qur'an maknanya berbeda-beda, macam-macam. Nah, jadi maknanya di sini berarti di ayat 46 ini adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Kemudian ya, contoh lain yang bahwasanya dzan bisa bermakna keyakinan. Maksudnya yang bermakna yakin. Contohnya surat 75 Al-Qiyamah. Bisa dilihat enggak, Mi? Surat 75 Al-Qiyamah ayat 26 dan 28 sampai 28. 26 sampai 28. Itu contoh bahwasanya dzan bermakna yakin dalam Quran. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Coba baca artinya. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin itu adalah waktu berpisah dengan dunia. Dunia itu ya anak, istri, harta, benda, sawah ladang, dunia. Dia akan pisah, tinggalkan. Jelas ini ya, bahwasanya dzan bisa bermakna apa ya? Yakin. Yang bermakna pengingkaran atau yang kedua dulu, yang bermakna syak, keraguan-raguan. Yang bermakna ragu. Coba buka Al-Jathiyah surah 45 ayat 36. 32 apa 36 tuh? Coba lihat dulu. Coba lihat 32 dulu. Ayat 32 Al-Jathiyah surah 45 ayat 32-nya. Ya. Apa kata orang yang ragu? 32 ya. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Artinya apa tuh? Baca dari awal nggak apa-apa? Iya. Yeah. Betul. Di sini dzan maknanya apa di sini? Ragu, ya. Tidak yakin itu berarti maknanya ragu-ragu. Jelas ya? Syak di sini apa? Dzan maknanya di sini di ayat ini adalah apa? Ragu-ragu. Inna dzunnu illa dhanna. Ragu-ragu, ya. Atau sama seperti surat 10, surat Yunus ayat 36 juga sama. Di situ maknanya ragu-ragu. Ya, surat Yunus surat 10 ayat 36, Inna-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya. Maknanya di situ adalah ragu-ragu juga. Taib. Sekedar dicatat aja lah, nanti dibuka sendiri. Kemudian yang ketiga, biar segera ya, Mia. Yang ketiga, dzan yang bermakna pengingkaran, pembangkangan. Contohnya ya, surat 38 ayat 27. Tolong dibuka dan dibaca. Dzan yang bermakna apa? Pengingkaran.
dan pembangkangan. Ya. Surat 38 Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Coba dibaca dulu artinya. Anggapan di sini sebenarnya maknanya adalah apa? Pengingkaran, ya. Pengingkaran. Dalam artian mereka tidak meyakini gitu kan. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada pengingkaran, ada pembangkangan, pengingkaran. Ini yaitu dzan yang bermakna pengingkaran, ya, tidak percaya sama sekali, pembangkangan atau pengingkaran. Kemudian yang terakhir, ya, dzan yang bermakna menyangka atau mengira. Kalau itu kan menurut terjemahan Indonesia, Umi, ya. Kalau kita bahas, kalau kita pahami menurut tafsirnya, maka maknanya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya selalu diartikan mengira-mengira, persangkaan-persangkaan, padahal harus disesuaikan dengan konteks daripada ayat tersebut, maksudnya apa, ya. Kalau di Shad ayat 27 tadi itu maknanya adalah apa? Pembangkangan, pengingkaran. Kalau di Al-Jathiyah tadi ayat 32 maknanya adalah keraguan dan seterusnya. Itu. Karena kalau di terjemahan bahasa Indonesia ya selalu dibawa kemana? Perkiraan, sangkaan dan seterusnya. Padahal disesuaikan dengan konteks daripada ayat itu apa. Nah, kalau yang berarti dzan yang bermakna persangkaan, perkiraan, ya, menyangka atau perkiraan, itu adalah, ya, Al-Insyiqaq misalnya, surat 84 ayat 14. Ya, yang berarti mengira, menyangka. Ya. Ya, mengira atau menyangka dalam makna bahasa yang kita pahami, yaitu bahasa Indonesia. Ngira, aku kira, mereka mengira, gitu kan. Ya, tidak bermakna pembangkangan, pengingkaran, ragu atau yakin, tidak, tapi maknanya mengira sudah, ya. Menyangka, mengira sesuai dengan makna bahasa kita. Al-Insyiqaq surat 84 ayat 14. Apa kata Allah? Ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Innahu dhanna an lan yahur. Artinya apa tuh? Sesungguhnya dia mengira bahwa tidak akan dikembalikan kepada Allah Jalla. Di sini yang bermakna apa? Benar-benar bermakna apa? Mengira atau menyangka. Apalagi katanya? Iya, tapi kalau kita itu kan terjemahan, Umi, ya. Kalau kita kembali kepada penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir, maka dzan di Al-Insyiqaq ayat 14 ini adalah artinya husban, yaitu apa? Mengira dalam bahasa kita, mengira. Mereka mengira, ya, nyangka kalau diri mereka itu enggak akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau terjemahan bahasa Indonesia ya sesuai dengan penerbit penerjemah itu, ya penerjemah di sebuah penerbit, gitu kan, tergantung. Kan mereka punya tim kan, dan yang namanya tim kan otaknya macam-macam, ya kan. Ada yang memaknakan begini, memaknakan itu dan seterusnya. Tapi untuk lebih selamatnya, biar selamat pemahaman kita tentang sebuah ayat, makna dzan yang berarti ngira atau nyangka, misalnya kita kembali kepada penafsiran para ulama. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat yang tadi kita bawa, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebagian ulama tafsir menjadikan dalil Al-Baqarah 46 ini jadi dalil mereka bahwa kita nanti orang beriman bisa melihat wajah Allah. Karena yang namanya ketemu itu melihat enggak? Konsekuensinya kalau ketemu itu melihat enggak? Saya mau ketemu sama bapak saya. Nanti ketika saya ketemu, konsekuensinya saya melihat wajah bapak saya enggak? Paham maksudnya, Mi? Ketika Allah katakan bahwa orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin diri mereka akan berjumpa dengan Allah, berarti konsekuensinya bisa melihat Allah enggak nanti? Iya. Ya, bisa melihat Allah Jalla wa Ala. Ini jadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dari sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa penetapan bahwa manusia beriman, orang beriman itu akan bisa melihat wajah
Allah Jalla wa'ala. Karena konsekuensi dari perjumpaan itu adalah melihat kepada zat. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena yang namanya pertemuan itu pasti, ya, konsekuensinya adalah melihat. Nah, kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-4 berapa? 47. Kalau wa annahum ilaihi rajiun kita enggak usah bahas, kita udah jelas, yakin insyaallah bahwa semua kita akan pulang, raji'un, kembali kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa ala. Sebagaimana firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Allah juga berfirman, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Udah jelas bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, pulang. Kapan masing-masing kita akan menghadap kepada Allah? Yaitu Allah yang punya ilmunya. Maksudnya sampai berapa umur masing-masing kita, Allah yang mengetahuinya, umat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ayat yang ke-47 dari Al-Baqarah. Allah berfirman, ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Apa artinya kira-kira? Iya, Masya Allah, kalau kita mau bicara tentang ini, mulai udah banyak bicara nanti tentang Bani Israil, ya, umat yang paling ngeyel, ya, di muka bumi ini. Allah katakan, ya Bani Israil, wahai Bani. Bani itu anak cucu, keturunan. Siapa? Israil. Siapa Israil, Umi? Yaqub alaihissalam. Israil ini dua kata, Isra dengan Il. Isra artinya abdun, Il artinya Allah. Berarti apa? Israil artinya apa? Abdullah, ya. Ya, Israil artinya adalah Abdullah kalau dalam bahasa Arab, ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Sama kayak apa yang saya pernah sampaikan waktu itu, Jibril atau Jibrail itu bahasa Ibrani. Jibra artinya Jabbar, ya, nama dari nama-nama Allah. Il maknanya adalah hamba di sini kalau di bahasa di sini, ya. Jadi makna Jibrail artinya apa? Ya, Abdul Jabbar. Kalau Israfil apa namanya? Mikail artinya apa? Abdul Razzaq dalam bahasa Arab. Taib. Kemudian jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah perintahkan kepada Bani Israil di sini apa? Untuk apa? Untuk mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Untuk mengingat apa? Nikmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang disuruh untuk diingat di sini apa? Nikmatnya. Ya, kalau umat Muhammad, subhanallah, nggak main-main, ya. Kalau umat Muhammad yang disuruh untuk ingat langsung adalah apa? Adalah Allahnya langsung yang tukang pemberi nikmat. Sudah saya sampaikan ini. Bahwasanya kalau umat Nabi Muhammad SAW disuruh untuk langsung mengingat tukang beri nikmat, yaitu Allah. Allah berfirman, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita oleh Allah langsung disuruh mengingat apa? Tukang beri nikmatnya. Karena kalau kita sudah mengingat Allah, insya Allah kita akan mengingat nikmatnya. Kalau Bani Israil yang disuruh untuk ingat apanya di sini? Nikmat. Dan la ilaha illallah. Kalau kita mau runut nanti, insya Allah mungkin akan kita bahas insya Allah sedikit-sedikit. Nikmat-nikmat Bani Israil itu sangat banyak yang Allah karuniakan kepada mereka. Di mana kebanyakan nabi itu Allah utus di antaranya, ya, di antara nikmat mereka. Kebanyakan dari nabi-nabi itu diutus dari kalangan kaum siapa? Bani Israil, ya. Kebanyakan nabi itu dari Bani Israil. Dari Arab cuma 3 atau 4. Ada Hud, ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Ya, rata-rata dari mana? Dari orang Arab. Apa? Dari orang Bani Israil, ya. Dan Allah utamakan mereka dibandingkan umat-umat yang lain dahulu. Tapi kalau setelah datangnya umat Muhammad SAW, maka dari 70 umat yang paling mulia, paling afdal adalah umat Muhammad SAW. Sampai saking mulianya itu apa? Bahwa setengah sorga itu, setengah dari area sorga itu nanti
setengahnya penghuninya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti separuhnya itu bagi-bagi, 69 umat itu bagi-bagi tuh dari umat yang pernah ada. Separuhnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang panjang. Sampai kapan kita bahas insyaallah. Sampai di sini mohon maaf Umi atas kecetekan ilmu saya dan kekurangan ilmu saya. Dan saya mohon maaf tadi atas keterlambatan, agak lama lambatnya tadi, samping macet saya juga menunggu ada kiriman barang, takut enggak ini. Jadi saya mohon maaf ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Aku qouli hadza wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Ya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah.